Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di WAS Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tradisi adat di salah satu perkampungan Hindia yang mempelai wanitanya memberikan mahar kepada mempelai pria. Bahkan di salah satu perkampungan di Hindia, mempelai wanita rela menjual salah satu organ tubuhnya hanya untuk memberi mahar kepada seorang pria. Bukan organ tubuhnya yang diberikan mahar, cuman menjual salah satu organ tubuhnya kepada orang hanya untuk membelikan suatu mahar kepada seorang pria. Nah, bagaimana dengan tradisi di Minangkabau atau di Pariaman? Nah, di Pariaman sistem pernikahan yang seorang wanita memberikan mahar kepada seorang pria itu dengan sejumlah uang yang dinamakan uang japui atau uang hilang. Penasaran? Saksikanlah video ini sampai habis. Cendekiawan Muslim di India mengatakan penolakan mereka terhadap tradisi pernikahan yang mengharuskan keluarga pengantin perempuan membayar mahar kepada mempelai pria. Menurut Mansur Alam, seorang hakim pengadilan Syariah di distrik Nalanda, kami telah memutuskan tidak akan mengurus pernikahan di distrik ini bagi para laki-laki yang mengambil mahar, juga bagi para perempuan yang memberikan mas kawin kepada calon suaminya. Ia menuturkan, praktik memberikan mahar kepada pengantin laki-laki sepenuhnya berlawanan dengan konsep Islam. Dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, kata dia, membayar mahar adalah kewajiban para mempelai pria. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan sang suami dalam menerima tanggung jawab menafkahi istrinya. Akan tetapi, dalam tradisi yang berkembang di Nalanda, membayar mas kawin justru dibebankan kepada pihak wanita. Kebiasaan yang berasal dari kebudayaan Hindu ini sampai sekarang masih mempengaruhi sebagian masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah tersebut. Di Indonesia, adat serupa juga masih berlaku di sebagian kalangan masyarakat daerah Pariaman atau Sumatera Barat. Nah, kita juga dapat melihat di daerah Pariaman. Menilik secara teori, tradisi bajapui ini mengandung makna saling menghargai antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dihargai dalam bentuk uang japui atau dinamakan dengan uang jalang. Lalu, ada juga berpendapat bahwa tujuan pihak wanita membeli pria di Pariaman ini untuk menghargai bahwa wanita punya derajat lebih terhormat. Sebab dalam adat Minang, perempuan tidak bisa atau tidak akan cukup dibeli dengan uang, maka perempuanlah yang membeli pria dengan uang. Cukup unik kan? Dan bisa dikatakan bertentangan dengan logika. Sebab yang notabene harus dilamar tentu pihak perempuan, yang mana pihak laki-laki melakukan pelamaran. Problematika tradisi bajapui yang sering berkembang. Tradisi ini sedikit diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihak dari keluarga lelaki seorang dengan sengaja menentukan tarif dalam tradisi bajapui kepada pihak wanita. Sehingga dengan adanya penyelewengan tersebut bisa mencoreng dari nilai budaya itu sendiri. Nilai budaya dari leluhur banyak mengandung nilai-nilai yang positif. Tidak jarang masyarakat lain akan sinis memandang tradisi tersebut. Dampak lain mungkin bisa menyebabkan batalnya pernikahan karena uang japui yang diajukan oleh pihak lelaki terlalu tinggi. Tetapi ada kalanya juga keinginan menikah yang seolah tidak tertahankan. Tepatnya di Minangkabau ada istilah adat basandi sarak basandi kitabullah, di mana suatu adat yang dilakukan bersumber dari kitab Allah. Bagaimana uang japui atau uang hilang itu sampai ada di Pariaman? Menurut sejarah yang saya tahu, ada seorang perempuan yang usianya sudah pantas untuk dinikahi. Karena di Pariaman pada zaman dahulu tidak pernah ada namanya pacaran, maka adik atau kakak dari orang tua wanita tersebut atau mama mencarikan jodoh untuk ponakannya. Secara kebetulan bertemulah mama tadi dengan
pemuda tampan, yang soleh, yang baik budi pekertinya, pedagang, cerdas. Bertanyalah Mamak kepada seorang pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apakah kamu bersiap untuk menikah dengan keponakanku?" Namun pemuda itu pun menolak karena merasa belum sanggup untuk menafkahi ponakan Mamak tadi. Kemudian Mamak menawarkan uang untuk modal membuka usaha setelah menikah. Namun pemuda itu pun tetap menolak karena takut biasanya uang tersebut dikembalikan. Nah, itulah yang ditakuti pemuda karena nantinya tidak sanggup untuk mengembalikan uang si Mamak tadi. Dan Mamak itu berbalik ke rumah untuk merundingkan masalah ini dengan saudaranya. Seminggu kemudian datanglah Mamak tadi bertemu dengan pemuda tersebut, bermusyawarah dan merencanakan memberikan modal usaha tadi dengan mengganti nama uang hilang, uang yang diberikan untuk modal usaha setelah menikah namun tidak untuk dikembalikan, karena itu untuk menafkahi ponakannya dari Mamak. Nah, sekian dulu video dari WAS Channel. Bagi yang belum membagikan atau subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.